Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat semua dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mengenai sistem biologi. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari struktur dari sel dan bagaimana fungsi-fungsi dari setiap organel yang ada di dalam sel. Ya baik, subcapaian pembelajaran materi ini yaitu 1. Mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan tentang konsep dasar dari sistem biologi. Kemudian mahasiswa dapat menjelaskan hierarki kehidupan, definisi sel, struktur sel prokariot dan eukariot. Mahasiswa dapat menjelaskan struktur dan fungsi organel-organel yang ada dalam sel. Oke, baik, sebelum kita mempelajari tentang sel secara mendalam, mari kita lihat terlebih dahulu tentang hierarki dari sistem biologi. Jadi kalau di sini kita lihat tingkat terbesar di sini yaitu biosfer yang menunjukkan belahan dunia yang kita huni saat ini. Kemudian belahan dunia ini jika kita zoom akan kita dapati yang namanya ekosistem. Ekosistem ini suatu wilayah di mana semua benda, makhluk hidup dan benda matinya yang berada dalam kawasan tersebut itu akan saling berinteraksi dengan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Sebagai contoh misalnya kita bisa lihat ada ekosistem hutan, ekosistem pantai, danau, dan juga yang lain sebagainya. Kemudian kita mengenal yang namanya populasi. Saya pikir kalian semua sudah mengetahui apa itu populasi. Kalau populasi itu berarti kumpulan dari organisme-organisme yang sejenis yang mendiami suatu ekosistem. Nah, misalnya dalam ekosistem danau terdapat populasi ikan nila, kemudian ada populasi ikan mujair, ada juga populasi tumbuhan tertentu dan lain-lain ya. Nah, dalam sebuah populasi itu nanti kita akan menemukan yang namanya organisme, yaitu satu individu utuh, misalnya seekor ikan nila, itu kita sebut sebagai organisme. Dari seekor ikan nila ini masih bisa dibagi-bagi lagi. Di dalam seekor ikan nila ada namanya sistem organ dan juga organ. Kalau kita bedah ikan nila, nanti kita bisa mendapatkan ada sistem pencernaannya, sistem pernafasan, sistem saraf, dan lain-lain. Itu yang disebut sebagai sistem organ. Nah, dari sistem organ itu nanti di dalamnya ada organ-organnya. Misalnya organ pencernaan itu ada lambung, kemudian ada organ hati, dan lain sebagainya. Nah, ternyata tidak berhenti di situ. Dari organ-organ tersebut ya, organ lambung misalnya, di dalamnya itu masih ada jaringan-jaringan. Jaringan ini adalah kumpulan dari sel-sel yang sejenis yang saling berinteraksi untuk melakukan fungsi tertentu. Contohnya jaringan misalnya ada jaringan epitel di dalam lambung ya, jadi lapisan yang paling dalam dari lambung itu namanya jaringan epitel. Kemudian dari jaringan itu kan tadi dikatakan bahwasanya merupakan kumpulan dari sel yang sejenis. Berarti dalam jaringan epitel itu terdapat sel-sel epitel, jadi masih bisa diuraikan lagi. Nah, kemudian sampai di situ itu merupakan sampai di sini tentang sampai di sel, berarti kita sudah tahu posisi sel dalam hierarki sistem biologi itu posisinya ada di mana, ya kan? Jadi kira-kira apakah topik pelajaran kita topik kajian kira-kira apakah cukup cuma sampai di situ? Nah, untuk kajian biokimia sendiri justru ini adalah titik awalnya, permulaannya. Metabolisme itu terjadi adanya di dalam sel. Jadi bermula dari sel. Maka kita harus melihat lagi bagian-bagian yang ada di dalam sel. Sel itu sendiri kalau kita lihat bagian dalamnya itu kita bisa melihat ada bagian inti sel, sitoplasma, kemudian ada juga bagian-bagian organel-organelnya. Nah, salah satu contoh organelnya misalnya di sini kalau pada tumbuhan ada kloroplas. Kalau di hewan contohnya misalnya ada mitokondria, ada retikulum endoplasma dan lain sebagainya. Kemudian nanti dari organel-organel itu ternyata organel itu bisa ada di situ itu karena tersusun yang namanya molekul dan atom. Nah, molekul ini bisa molekul karbohidrat, protein, lipid, dan lain sebagainya. Karbohidrat, protein, dan senyawa-senyawa lain itu
Kalau kita perkecil lagi nanti kita dapat yang namanya atom. Nah, atom itu sendiri masih terbagi lagi menjadi proton, elektron, dan neutron. Oke. Jadi begitu sangat luasnya. Nah, sekarang kita lihat organisasi dari sel. Pengertian dari sel pastinya semua masih ingat, yaitu unit terkecil dari makhluk hidup. Nah, ini dalam konteks biologi. Kemudian dalam konteks biokimia masih bisa kita pecah-pecah lagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil lagi ya. Jadi dalam seekor ikan itu penyusun-penyusunnya adalah berupa kumpulan dari sel-sel yang jumlahnya sangat banyak. Tadi kita juga sudah menyinggung masalah organel dalam sel ya. Kalau kita melihat gambar dari struktur sel ini, maka kita bisa mengelompokkan menjadi dua. Ada sel eukariot dan sel prokariot. Jenis ini kira-kira perbedaannya ada di mana? Nah, silahkan kita lihat, silahkan diperhatikan. Di situ ada bagian-bagian organel dari sel eukariot dan prokariot. Oke, kita akan bahas satu persatu. Pertama dari yang paling sederhana yaitu sel prokariot. Ini adalah salah satu contoh sel prokariot dari sel bakteri ya, di mana sel prokariot itu tidak memiliki membran inti ya. Berbeda dengan sel eukariot yang memiliki membran inti. Kemudian pertanyaannya, apakah sel prokariot itu tidak memiliki inti sel? Jawabannya memiliki inti, namun dia tidak dibungkus oleh membran inti ya. Tentu saja memiliki ya, karena sel prokariot itu memiliki inti sel semu. Kenapa dikatakan inti sel semu? Karena inti selnya ini tidak dibungkus dalam membran, sehingga hanya berupa nukleolit, yaitu bagian tertentu dari sel yang menjadi tempat mengumpulnya materi genetik berupa kromosom ya. Memang tidak ada batasan di sini antara sitoplasma dan area kromosomnya. Ini penyebabnya mengapa dikatakan sebagai sel semu. Berbeda dengan sel eukariot yang inti selnya itu dibungkus membran sehingga disebut inti sel sejati. Kalau dari strukturnya, sel prokariot itu lebih sederhana ya, tidak terlalu banyak organel seperti sel eukariot. Kemudian dari segi ukurannya juga lebih kecil dari sel eukariot. Biasanya sel eukariot ini ada pada organisme yang bersel tunggal seperti bakteri misalnya. Sedangkan kalau sel eukariot biasanya ada di sel organisme bersel banyak seperti ikan, udang, dan lain sebagainya. Untuk bagian-bagiannya bisa dilihat seperti di gambar ya. Itu ada bagian dinding sel dan lain sebagainya. Oke, lanjutnya kita lihat untuk sel eukariot. Kalau sel eukariot itu tadi dikatakan bahwasanya sel ini berada pada organisme bersel banyak seperti pada hewan dan tumbuhan. Nah, kita akan melihat kedua struktur dari sel hewan dan sel tumbuhan. Kira-kira dari gambar ini kalian bisa membedakan kira-kira apa yang menjadi penciri atau pembeda antara sel hewan dan tumbuhan. Ya, oke, silahkan di pause dulu, kemudian dicatat kira-kira perbedaan apa yang kalian temukan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Oke, baik. Setelah melihat perbedaan sel hewan dan tumbuhan, berikut ini adalah beberapa contoh sel ya. Ada sel amuba, kemudian ada sel bakteri, ini prokariot juga. Selanjutnya ada sel tumbuhan. Ini adalah eukariot. Selanjutnya ada sel tumbuhan, ini adalah eukariot. Kemudian ada sel saraf, ini eukariot ya, misalnya pada hewan. Ada sel darah, ini juga pada organisme eukariot. Itu beberapa contoh dari sel. Nah, baik, sebelum kita lanjutkan, coba kalian jawab pertanyaan ini dulu ya. Silahkan di pause lagi videonya, kemudian kerjakan soalnya sebelum kita membahas mengenai organel-organel sel ini. Oke, setelah selesai mengerjakan tugas tadi, sekarang kita akan melihat ke bagian organel dari sel. Untuk organel ini kita akan bahas secara umum, jadi baik pada sel prokariot maupun eukariot. Kita akan melihat strukturnya, kemudian fungsinya ya. Ada beberapa organel yang akan kita bahas, seperti kalian bisa lihat di layar ya, mulai dari membran sel sampai pada kloroplas.
Oke, baik, yang pertama kita bahas mengenai membran sel dari struktur dan fungsinya. Nah, ini gambar penampang dari sebuah membran sel. Bisa dilihat di gambar ya. Membran sel ini merupakan bagian terluar yang membungkus sel. Jadi bagian pembungkusnya kita sebut sebagai membran sel. Kemudian ini tersusun dari fosfolipid bilayer. Kalau kalian perhatikan gambar yang di atas, itu ada 2 buah fosfolipid ya. Dan di sela-selanya itu terdapat bagian protein. Untuk fungsinya ya, ada sebagai pelindung cairan sel, kemudian transfer zat, kemudian ada juga pengait dengan sitoskeleton, dan ini juga ada juga yang terkait dengan glikoprotein yang ada di bagian membran dan seterusnya ya. Yang kedua, kita lihat dinding sel. Dinding sel ini bentuknya seperti ini. Untuk dinding sel tumbuhan itu memiliki ketebalan antara 0,1 mikrometer sampai beberapa mikrometer. Kemudian umumnya tersusun dari selulosa, hemiselulosa, dan juga glikoprotein. Biasanya dari satu spesies tumbuhan dengan spesies tumbuhan yang lainnya itu strukturnya berbeda-beda ya, sangat bervariasi. Nah, dinding sel tumbuhan itu sifatnya sangat kaku dan kuat. Nah, kemudian ada dinding sel primer dan sekunder. Untuk fungsinya itu menjaga dan melindungi struktur sel tumbuhan ya. Kalau di bakteri juga ada dinding sel, biasanya penyusunnya berupa peptidoglikan. Oke, yang berikutnya yaitu nukleus. Nukleus itu adalah inti sel ya. Nukleus ini dibatasi oleh 2 lapisan membran. Seperti kalian bisa lihat, itu ada 2 lapis membran yang warna hijau. Kemudian terdapat pori-pori inti, jadi ada lubang-lubang kecil yang menghubungkan antara nukleus dengan sitoplasma. Terdapat nukleolus, di dalamnya ada bagian yang warna gelap, itu adalah nukleolus. Kemudian ada juga bagian plasma inti dan juga kromatin ya. Plasma inti ini adalah cairan inti, sedangkan kromatin ini adalah DNA yang dikemas dengan protein histon. Bentuknya akan sepadan dengan bentuk selnya. Fungsi dari nukleus ini yaitu mengatur seluruh aktivitas seluler yang terjadi dalam sel. Kemudian juga menjadi tempat terjadinya replikasi dan transkripsi DNA. Selain itu, nukleus juga menjadi tempat penyimpan dari materi genetik. Oke, berikutnya yaitu ribosom. Penyusunnya itu berupa protein dan molekul rRNA, ribosomal RNA. Nah, ribosom itu ada 2 subunit besar dan kecil. Biasanya berbeda pada ukurannya antara yang prokariot dan eukariot. Gambarnya bisa dilihat di situ. Nah, subunitnya tadi ada ukurannya, misalnya 50S dan 30S. S ini kepanjangan dari Svedberg, yaitu kecepatan pengendapan pada sentrifugasi. Kalau ukurannya diameter jari-jarinya itu sekitar 20 nanometer. Fungsi dari ribosom itu untuk mensintesis protein dalam proses translasi. Ya, kemudian ribosom ini ada yang ditemukan bebas di sitoplasma, jadi di bagian cairan sel. Kemudian ada juga yang terikat pada retikulum endoplasma kasar, ada di bagian stroma dari kloroplas, berarti itu ada di sel tumbuhan ya. Kemudian ada di bagian matriks mitokondria. Oke, yang berikutnya retikulum endoplasma. Gambarnya ini seperti jaring-jaring yang terbentuk dari membran-membran ya. Kemudian terdapat 2 jenis, ada yang retikulum endoplasma kasar dan halus. Kalian bisa lihat di situ kalau yang ada bintik-bintiknya itu berarti retikulum endoplasma kasar, sedangkan yang tidak ada bintik-bintiknya itu berarti retikulum endoplasma halus ya. Karena bintik-bintiknya itu adalah ribosom. Kemudian untuk fungsinya, yang kasar ini menjadi tempat pelipatan produk protein. Kalau yang halus ini perannya itu untuk proses penetralisiran racun, sintesis lemak, kemudian penyerapan kalsium dan juga kontraksi otot. Selanjutnya kita bahas mengenai badan Golgi ya. Ini gambarnya badan Golgi. Ini tersusun dari membran yang berupa tumpukan atau lipatan kantong pipih ya. Kemudian dia posisinya ada di sitoplasma. Bagian badan Golgi ini tidak ada ribosom. Nah, untuk fungsinya di sini sebagai tempat pembentukan glikoprotein, tempat pemrosesan protein pasca translasi, kemudian mengatur pemisahan zat-zat dalam sitoplasma. Nah, kemudian lisosom ini berupa gelembung yang dibentuk oleh retikulum endoplasma dan ditransfer ke badan Golgi.
Kemudian dia memiliki membran berupa lipid bilayer seperti ini ya, sama dengan yang tadi membran-membran umumnya. Ukurannya antara 250 sampai 270 mikron. Kemudian di bagian dalamnya itu terdapat enzim-enzim yang bekerja pada proses hidrolisis makromolekul. Cairan yang ada di dalam lisosom ini dia sifatnya sangat asam. Untuk fungsinya yaitu untuk memecah makromolekul menjadi monomer-monomernya, kemudian berperan dalam perombakan sel yang mati. Kemudian kalau dalam sel darah putih, lisosom ini juga berperan dalam membunuh bakteri. Untuk mitokondria ini bentuknya seperti roti, di dalamnya ada sekat-sekatnya. Kemudian mitokondria ini dilapisi oleh dua membran, ada membran luar dan ada juga membran dalam. Nah, kemudian di dalam mitokondria ini juga ada yang namanya DNA mitokondria. Kemudian untuk fungsinya di sini untuk mitokondria itu bisa menghasilkan energi berupa ATP dan berperan dalam proses fosforilasi oksidatif dan juga rantai transfer elektron. Oke, yang berikutnya peroksisom. Peroksisom ini mirip seperti lisosom ya, ada dilapisi oleh membran juga, membran lipid, bentuknya juga seperti gelembung. Nah, di dalam sini, di dalam peroksisom itu ada granula berbentuk padat. Ini seperti kristal ya. Ini yang dikatakan sebagai padatan enzim dalam peroksisom. Kalau untuk fungsinya itu menghilangkan hidrogen dari suatu molekul dan menghasilkan hidrogen peroksida. Dan juga biasanya peroksisom ini berperan dalam pemecahan asam lemak. Oke, yang berikutnya yaitu sentrosom. Oke, ini gambar dari sentrosom ya. Kalau dari strukturnya, sentrosom ini berada di daerah dekat nukleus, biasanya berupa pusat pengendalian mikrotubula. Ya, terdiri dari sepasang sentriol, di mana setiap setnya itu terdiri dari 9 set mikrotubula. Dan satu set mikrotubula itu terdiri dari 3 buah mikrotubula. Oke, untuk fungsinya dia mengatur siklus sel dan berperan dalam pembelahan sel. Dia juga berperan dalam proses pembentukan mikrotubula, dan ini hanya ditemukan pada sel hewan, tidak ditemukan pada sel tumbuhan. Jadi sel tumbuhan tidak memiliki sentrosom. Baik, yang berikutnya yaitu vakuola. Ini gambar dari vakuola ya, ada rongga besar di tengah sel itu. Kemudian dari strukturnya, organel ini diselimuti oleh membran tipis. Di dalamnya itu isinya cairan dan juga berbagai senyawa, termasuk juga metabolit sekunder. Ada 2 jenis vakuola, yaitu vakuola makanan dan vakuola kontraktil. Fungsinya, kalau vakuola makanan berarti yang memecah makromolekul, tugasnya yang berhubungan dengan makanan. Kalau vakuola kontraktil ini contohnya ada di protista, air tawar ya, berfungsi untuk memompa air dari dalam sel. Vakuola ini juga sebagai tempat penyimpan senyawa-senyawa penting atau senyawa aktif. Nah, kalau di tumbuhan itu vakuolanya berukuran besar. Ada beberapa sel hewan yang memiliki vakuola namun ukurannya kecil. Oke, berikutnya yaitu kloroplas. Kloroplas ini spesifik ada pada organisme atau sel yang bisa melakukan fotosintesis ya. Strukturnya seperti ada di gambar. Kemudian di sini terdapat zat warna hijau atau disebut dengan klorofil di dalam kloroplas itu. Juga ada enzim-enzim yang penting yang bertindak dalam proses fotosintesis. Kemudian dari kloroplas itu dilapisi dengan 2 membran yang di dalamnya terdapat yang namanya tilakoid. Kalau kalian perhatikan yang tumpukan hijau kecil itu adalah tilakoid, dan juga ada yang namanya DNA kloroplas. Oke, kloroplas ini berperan dalam proses fotosintesis untuk menghasilkan glukosa. Kemudian terdapat organel yang berkaitan dengan kloroplas, yaitu yang dikenal dengan plastid. Ini yang berguna dalam menyimpan amilosa atau pati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.